Langkah pertama, siapkan 2 batang daun bawang, kemudian ini kita iris tipis. Setelah diiris, ini kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan 1 buah wortel, kemudian potong jadi 2 bagian. Ini kita iris tipis, kemudian kita potong memanjang, terus kita potong lagi jadi kotak kecil-kecil. Nah, dan ini setelah selesai, ini kita sisihkan. Untuk selanjutnya, siapkan juga secukupnya toge. Selanjutnya kita bikin bumbu pedasnya, siapkan bahan yang sudah ditulis di video. Kemudian kita haluskan menggunakan blender atau bisa kita ulek ya teman-teman. Kasih air sedikit, kemudian ini kita haluskan. Dan ini hasilnya setelah dihaluskan. Untuk selanjutnya panaskan secukupnya minyak. Kemudian ini bumbunya kita tumis sampai harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, untuk selanjutnya masukkan wortel yang sudah dipotong kotak kecil. Masukkan toge, kemudian ini kita aduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan bumbu setengah sendok teh penyedap rasa dan 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk-aduk dan masak sampai matang ya teman-teman. Masukkan daun bawang, kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini hasilnya setelah matang ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Untuk selanjutnya siapkan 10 buah tahu kuning atau tahu putih. Untuk tahunya ini bebas ya teman-teman, sesuaikan dengan selera masing-masing. Panaskan minyak, kemudian kita masukkan tahunya. Kemudian kita goreng sampai tekstur luarnya kering ya teman-teman. Dan jangan lupa dibolak-balik biar matang merata. Kalau udah pas langsung aja bisa kita angkat, kita tiriskan. Setelah tahunya digoreng, kemudian ini kita keluarkan isi tahunya ya teman-teman. Untuk selanjutnya kemudian kita masukkan isiannya yang sudah dibuat tadi. Ini kita masukkan secukupnya aja. Nah, dan ini hasilnya, lakukan hal yang sama sampai selesai. Langkah selanjutnya kita bikin adonannya, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, masukkan tepung maizena, masukkan bumbu, garam, soda kue, kaldu bubuk. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan secukupnya air. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata sampai adonannya mengental seperti ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya celupkan tahu isi ke tepung kering baru ke tepung basah. Lalu kita masukkan ke tepung kering yang sudah dibagi dua sebelumnya. Lalu ini kita taburi dan remas. Dan ini hasilnya, lakukan hal yang sama sampai dengan selesai ya teman-teman. Panaskan minyak, kemudian kita masukkan tahu jeletotnya. Ini kita goreng sampai matang dan warnanya kecoklatan ya teman-teman. Dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya itu merata. Dan kalau udah matang bisa langsung aja kita angkat, kita tiriskan ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Ini bisa kita jual dengan harga 2000-an. Rasanya enak banget, pedas nagih, cocok banget buat ide jualan. Langkah pertama untuk isiannya di sini aku pakai 2 butir telur, diorak-arik dan dimasak sampai matang. Selanjutnya masukkan wortel yang sudah dipotong kotak kecil, kemudian ini dimasak hingga matang. Selanjutnya masukkan sosis yang sudah dipotong kotak kecil, kemudian ini dimasak kembali hingga semuanya matang. Setelah matang ini bisa langsung aja diangkat, kemudian tiriskan. Selanjutnya siapkan wadah, siapkan juga 2 keping bihun jagung. Setelah itu tinggal kita rendam menggunakan air panas. Direndam sampai si bihunnya itu lunak ya teman-teman. Dan ini bihunnya udah lunak, kemudian ini bisa kita buang airnya. Selanjutnya ini bihunnya kita gunting-gunting biar ukurannya kecil. Selanjutnya masukkan bahan yang sudah ditumis. Kemudian masukkan juga daun bawang dan cabai yang sudah dihaluskan. Masukkan bumbu berupa bawang putih, penyedap, garam, dan lada bubuk. Kemudian ini diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata ya teman-teman.
Setelah tercampur rata, untuk selanjutnya bisa kita ke cara pembuatan. Untuk selanjutnya siapkan kulit lumpia, kemudian potong setengah tapi jangan sampai putus. Setelah itu bisa kita lipat sampai 5 bagian. Dan untuk ujungnya ini bisa kita rekatkan menggunakan tepung terigu dan air. Nah, untuk selanjutnya bisa kita isi kulit lumpianya sebanyak 1 sendok makan, tapi jangan sampai penuh dan jangan lupa untuk ditekan-tekan. Kemudian bisa kita lipat membentuk corong, lipat bagian tengah. Untuk sisinya rekatkan menggunakan tepung terigu. Pertama ini kita lipat bagian sisinya seperti ini. Dan untuk yang terakhir ini bisa kita rekatkan lagi menggunakan terigu dan bisa kita lipat seperti ini. Dan ini dia hasilnya, caranya gampang banget, bentuknya unik juga. Kemudian lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Dan ini bisa frozen food juga ya teman-teman. Setelah itu bisa kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai matang dan warnanya kecoklatan. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik biar matangnya itu merata. Dan kalau udah matang ini bisa langsung aja diangkat, kemudian tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Dari satu resep ini menghasilkan 45 pieces. Dan untuk rasanya ini enak banget, pedas gurih, bikin nagih. Dan pastinya kalau untuk ide jualan di bulan puasa ini laris manis dan untung banyak. Nah, pertama-tama kita siapkan 10 buah tahu kuning. Bisa juga menggunakan tahu putih ya teman-teman. Kemudian 1 buah tahu kita potong jadi 2 bagian seperti ini. Ini kita lakukan hal yang sama sampai dengan selesai ya. Dan ini dia hasilnya setelah tahunya kita potong jadi 2 bagian. Kemudian untuk tahunya ini bakalan aku penyet ya teman-teman. Letakkan 1 potong tahu, kemudian penyet tahunya menggunakan centong seperti ini. Atau bisa juga menggunakan cobek ya teman-teman. Kita penyetin perlahan aja, jangan sampai hancur, cukup sampai berongga aja seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini bisa lakukan hal yang sama sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah tahunya dipenyetin semua. Dan ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung tapioka, masukkan bumbu berupa 1 bungkus penyedap rasa, dan aku pakai rasa ayam, kemudian 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 micin ya. Dan untuk bawang putihnya bisa juga menggunakan yang dihaluskan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tepung tapiokanya tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita ke cara pembuatan. Dan untuk selanjutnya 1 potong tahu kita balurin ke tepung tapioka seperti ini, sambil dipenyetin lagi perlahan ya teman-teman, sampai semuanya terbaluri seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini simpan di dalam wadah lain dan lakukan sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dibalurin. Dari satu resep menghasilkan 22 pieces. Hasilnya jadi lumayan banyak ya teman-teman. Nah, sebelum cireng tahunya digoreng, ini cirengnya kita balurin lagi ke tepung tapioka biar lebih crispy ya teman-teman. Kalau semuanya udah terbaluri, langsung aja bisa kita goreng di minyak yang agak panas dan gunakan api sedang ya teman-teman. Dan ini cireng tahunya kita goreng sampai matang, sampai luarnya crispy ya. Dan ini cirengnya agak lengket, bisa kita pisah-pisahkan dulu biar gak nempel ya. Dan jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya teman-teman.
Nah, kalau luarnya udah crispy dan garing seperti ini, bisa langsung kita angkat dan tiriskan ya. Dan lanjutkan goreng sampai selesai ya teman-teman. Selanjutnya aku mau bikin sambal cocolnya. Aku pakai bawang merah dan cabai yang diiris seperti ini. Seharusnya ini pakai bawang merah yang sudah digoreng biar lebih wangi ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Terus tinggal kita tambahin 2 bungkus kecap seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah semua cireng tahunya digoreng. Untuk rasanya juga ini asli enak banget. Luarnya garing dan crispy bikin nagih. Yang pastinya kalau untuk jualan ini laris manis dan untung banyak ya teman-teman. Ditambah saus kecap seperti ini rasanya makin mantap. Pertama, siapkan wadah, pecahkan 3 butir telur ayam. Selanjutnya masukkan bumbu berupa garam dan penyedap rasa. Kemudian ini diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya setelah tercampur rata seperti ini, masukkan secukupnya kol yang udah diiris. Kemudian 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian 1 buah cabai merah yang udah diiris tipis juga. Setelah semua bahan masuk, ini tinggal kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa langsung aja kita ke cara pembuatan. Siapkan cetakan martabak mini seperti ini. Kemudian tambahkan secukupnya minyak goreng. Selanjutnya langsung aja bisa kita masukkan adonannya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Kalau kalian gak punya cetakan seperti ini, bisa juga pakai teflon ya teman-teman. Setelah adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, setelah itu bisa dibolak-balik dan ini lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Dan kalau sepertinya udah mateng, ini bisa langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian lakukan hal yang sama sampai dengan selesai teman-teman. Jadi aku ulangi lagi, masukkan adonan sebanyak 1 sendok makan. Dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya itu merata. Kalau udah matang, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Untuk selanjutnya, siapkan 1 lembar kulit lumpia. Siapkan juga lem perekat dari tepung terigu dan air. Langkah pertama, letakkan adonan telur yang udah dibuat tadi. Kemudian olesi dengan saus sambal dan saus tomat. Ini dibaluri sampai semuanya terlumuri ya teman-teman. Untuk bagian ujung kulit lumpianya, olesi dengan lem dari tepung terigu dan air. Kemudian selanjutnya ini sisinya kita lipat. Setelah itu olesi lagi di bagian ujungnya seperti ini. Kemudian ini bisa langsung kita lipat seperti di video ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya tuh seperti ini, gampang banget. Kemudian lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya dibentuk. Dari satu resep ini menghasilkan 17 buah ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja bisa kita goreng. Panaskan secukupnya minyak, kemudian masukkan adonannya. Ini digoreng sampai matang dan warnanya kecoklatan. Dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya itu merata. Dan kalau udah cukup, ini bisa langsung aja kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya digoreng. Ini bisa langsung aja kita kemas menggunakan mika seperti ini. Dan kasih saus sasetan atau bisa juga pakai cabai rawit ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini enak banget. Pasti kalau untuk jualan ini laris manis dan untung banyak. Untuk harga jual, modal dan keuntungan nanti aku tulis di kolom deskripsi. Oke, sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.